Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Zainuba Arifah, Inayatul Novhani, Akbar Aditya, dan Iqbal Maulidi. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Langsung saja ke materi, terima kasih. Data dan data statistik. Data adalah sejumlah atau sekumpulan informasi yang benar dan nyata yang diperoleh melalui suatu pengamatan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan. Data statistika adalah data yang berwujudan angka atau bilangan atau informasi yang benar dan nyata diperoleh melalui suatu pengamatan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang berhubungan dengan statistik, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar kajian, analisis, atau pembuatan kesimpulan. Karakteristik data ada 3, yaitu yang pertama berbentuk angka atau simbol angka, tidak berbentuk kalimat. Yang kedua, tersusun, teratur, berurutan sesuai dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah, rumus-rumus atau dalil-dalil tertentu. Yang ketiga, agregat, seluruh kumpulan nilai-nilai pengukuran yang merupakan suatu kesatuan dan setiap nilai pengukuran hanya mempunyai arti sebagai sebagian dari keseluruhan data tersebut. Perbedaan data dan informasi. Perbedaan yang pertama, data merupakan faktor yang disimpan, sedangkan informasi merupakan fakta yang diungkapkan. Perbedaan yang kedua, data itu ada tetapi tidak aktif, sedangkan informasi keberadaannya aktif. Yang ketiga, data dikumpulkan dari berbagai sumber, sedangkan informasi ditransformasikan dari data. Oke, selanjutnya ada macam-macam data. Yang pertama menurut sifatnya, yaitu yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk bilangan atau angka. Data kualitatif berupa ciri, sifat, atau gambaran kualitas objek. Terus selanjutnya ada data kuantitatif, yaitu data kuantitatif adalah data yang berupa bentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif terbagi menjadi 2, yaitu data cacahan dan juga data ukuran. Selanjutnya yang kedua ada menurut susunannya, yaitu yang pertama ada data mentah atau raw. Data mentah adalah data yang telah tersusun secara sistematis. Terus yang kedua ada data array, yaitu merupakan kebalikan dari data mentah itu tadi. Terus yang ketiga ada menurut sumbernya. Yang pertama ada data internal, yaitu data internal adalah data yang sumbernya berasal dari dalam organisasi. Terus yang kedua ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang sumbernya tadi berasal dari luar organisasi. Yang keempat yaitu menurut waktu pengumpulannya. Ada data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Kemudian ada data time series, yaitu sekelompok nilai pengamatan yang didapat pada titik waktu berbeda dengan selang waktu yang sama. Kemudian ada data longitudinal, adalah salah satu jenis penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu. Terus yang keempat ada cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung dari sumber data. Terus yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua. Data sekunder biasanya diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi
atau sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Terus yang ketiga ada data tersier. Data tersier adalah data yang diperoleh oleh selanjutnya ada data tersier. Data tersier adalah data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Terus yang terakhir ada data kuanter. Data kuanter adalah data yang diperoleh dari data tersier yang telah diolah terlebih dahulu. Baik, di sini ada contoh konkret primer. Mengapa disebut konkret primer? Karena data tersebut merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung, dari sumber data melalui kuesioner pengisian link pada Google Drive. Yang keenam yaitu menurut cakupannya ada data sensus, yaitu data yang diperoleh dari populasi atau pengumpulan data dengan cara mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diteliti. Kemudian ada data sampel, yaitu data yang diperoleh dari sampel atau pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki. Yang ketujuh yaitu menurut skala pengukuran, ada data nominal, yaitu data yang hanya digunakan untuk kategorisasi atau memberi nama saja untuk membedakan. Kemudian ada data ordinal, yaitu data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Kemudian ada data interval, yaitu data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti tapi belum memiliki nilai 0 yang mutlak. Kemudian ada data rasio, yaitu data yang digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak interval yang sudah pasti dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.